Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H akan mempresentasikan hasil analisis kebijakan atau ekosistem kecerdasan artifisial di negara Singapura dan perbandingannya dengan Indonesia dengan anggota kelompok yaitu yang pertama ada saya, yaitu Atta Imtina Nukira Hektilarasati dengan NIM 1030123000183 beserta teman-teman saya yaitu ada Muhammad Rafa Putra Hermawan dengan NIM 1030123000051 dan yaitu Muhammad Ardiansyah Pratama dengan NIM 1030123000243. Oke, untuk latar belakang dari analisis kelompok kami yaitu yang pertama ada AI mendorong inovasi dan efisiensi di berbagai lintas sektor. Contohnya yaitu di sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor industri, dan sektor-sektor yang lain. Lalu yang kedua yaitu Singapura dan Indonesia memiliki pendekatan berbeda dalam pengembangan AI. Lalu yang terakhir yaitu dibutuhkan kajian perbandingan untuk memetakan kekuatan, tantangan, dan peluang untuk negara Indonesia. Lalu tujuan dari analisis kami yaitu yang pertama ada menganalisis strategi nasional AI di Singapura dan Indonesia, baik dari segi perumusan, pelaksanaan, maupun hasil yang telah dicapai. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi perbedaan utama antara pendekatan kedua negara dalam membangun ekosistem AI, termasuk dalam hal regulasi, pendanaan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu mengevaluasi tantangan implementasi strategi nasional KA yang dihadapi oleh Indonesia. Lalu yang keempat yaitu memberi rekomendasi aplikatif untuk Indonesia beserta praktik baik dari negara lain, khususnya yaitu di Singapura. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu adalah strategi AI di negara Singapura. Yang pertama yaitu ada National AI Strategy atau NAIS pada tahun 2019 yang fokus pada 5 sektor prioritas utama. Yang pertama yaitu adalah kesehatan pintar, khususnya dalam peningkatan kemampuan diagnosis penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung dengan tujuan mengurangi beban sistem kesehatan melalui intervensi yang lebih dini dan akurat. Yang kedua adalah pendidikan personal, di mana AI digunakan untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar setiap siswa, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan inklusif. Yang ketiga yaitu transportasi cerdas, termasuk pengembangan sistem manajemen lalu lintas berbasis data real-time, serta integrasi kendaraan otonom di ruang publik. Yang keempat yaitu keamanan publik berbasis prediksi atau prediktif, yakni penggunaan teknologi AI untuk menganalisis data dan mengidentifikasi pola-pola risiko kriminalitas atau bencana, sehingga respons bisa dilakukan secara proaktif. Yang terakhir yaitu layanan pemerintah optimal dengan mempercepat birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui sistem yang cerdas dan otomatis. Lalu ada yang kedua yaitu NIIS 2.0 pada tahun 2023, yaitu melakukan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dengan mendorong investasi bersama, berbagi data secara aman, dan membangun solusi berbasis kebutuhan industri. Yang kedua yaitu ada penguatan kapasitas riset dan inovasi, yang dimana melalui dukungan terhadap penelitian fundamental maupun terapan, serta penyediaan infrastruktur canggih untuk eksperimen teknologi berskala besar. Dan yang terakhir yaitu pembangunan ekosistem AI yang aman, etis, dan dapat dipercaya. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada pendukung ekosistem AI di Singapura, yaitu yang pertama ada AI Singapore atau AISG, yang dimana AISG ini tersebut itu merupakan pendanaan riset yang dirancang untuk melatih untuk mengakselerasi adopsi AI melalui pendanaan riset dan superkomputer nasional dan berbagai fasilitas komputasi canggih
lainnya. Lalu yang kedua yaitu AI Apprenticeship Program atau AIAP, di mana program ini itu merupakan program yang dirancang untuk melatih profesional muda dalam penerapan AI dalam dunia nyata dengan pendekatan pembelajaran berbasis project atau project based learning. Lalu yang terakhir yaitu ada Model Governance Framework for AI atau kerangka tata kelola dan etika AI yang menjadi rujukan banyak negara lain. Oke, lalu sebelum membandingkan dengan Singapura, di sini kita perlu tahu dulu strategi AI di Indonesia. Indonesia juga punya strategi nasional AI yang disebut Stranas KA 2020 sampai 2045. Ini juga fokusnya sama kayak Singapura ya. Tentunya pemerintahan cerdas, kesehatan, pendidikan riset, dan ketahanan pangan dan reformasi birokrasi. Di sini kalau kita lihat fokusnya sebenarnya emang mirip-mirip dengan Singapura, tapi cuman dari sisi implementasi kita masih berada tahap awal. Lanjut. Lalu ada tantangan AI di Indonesia. Indonesia menghadapi berbagai hambatan struktural dalam penerapan AI. Pertama, yaitu infrastrukturnya belum memadai. Kita kekurangan pusat data, jaringan internet yang cepat, dan komunikasi berskala besar. Kedua, pendanaan tidak stabil. Banyak inisiatif hanya bergantung pada proyek jangka pendek atau kerjasama sama luar negeri. Terus habis itu ketiga, SDM AI di Indonesia masih tergolong terbatas atau masih minim. Kurikulum pendidikan tinggi pun belum konsisten dalam mengajarkan keterampilan AI yang aplikatif. Terus habis itu terakhir, kolaborasi riset masih sporadis. Kita belum punya kerangka kerja etika AI yang komprehensif. Nah, ini tuh beresiko menimbulkan penyalahgunaan dan memperbesar kesenjangan digital. Lanjut. Nah, di sini karena kita udah tahu strategi-strategi yang ada di negaranya, yaitu Singapura dan Indonesia. Di sini kita akan membandingkan beberapa aspek seperti strategi nasional, infrastruktur, pendanaan, tata kelola etika, pengembangan SDM, dan riset. Di Singapura di sini menggunakan NAIS tadi dari 1.0 dan 2.0, sedangkan Indonesia menggunakan Stranas KA 2020 sampai 2025. Terus habis itu infrastrukturnya beda juga. Singapura sudah menggunakan superkomputer dan memiliki data center tersendiri, sedangkan Indonesia masih terbatas. Pendanaannya Singapura bisa dibilang cukup konsisten dan kolaboratif dalam pengembangan AI ini, sedangkan di Indonesia masih terbatas dan belum berkelanjutan. Singapura juga memiliki framework global yang tadi disebutkan oleh rekan saya, sedangkan Indonesia belum ada framework khusus untuk menangani pengembangan AI. Terus Singapura pengembangan SDM-nya itu bisa melalui AI AP intensif, sedangkan Indonesia masih terfragmentasi atau terpecah-pecah, masih belum jelas. Terus habis itu risetnya Singapura masih terbuka dengan para sumber daya manusia di Singapura, sedangkan Indonesia masih terbatas dengan tantangan-tantangan sebelumnya. Lanjut. Lalu untuk apa saja sih rekomendasi bagi Indonesia untuk yang pertama adalah etika, yaitu etika tata kelola dan AI yang membangun kerangka etika dan tata kelola AI. Yaitu Indonesia perlu menyusun kerangka kerja yang mengatur prinsip etika dalam penggunaan AI, termasuk aspek dan transparansi keamanan data dan akuntabilitas dan keadilan algoritma. Tata kelola ini juga penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dan memastikan penerapan AI yang bertanggung jawab. Nah, lalu ada implementasi Starnas KA, yaitu adalah untuk mempercepat implementasi strategi AI, yaitu pemerintah perlu memperkuat lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Starnas KA.
penjabaran strategi dalam bentuk rencana aksi yang rinci dan terstruktur dan akan membantu memastikan bahwa visi jangka panjang dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan. Lalu ada investasi infrastruktur, yaitu pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk riset AI dan juga pembangunan infrastruktur pendukung seperti pusat data internasional, cloud computing, dan juga superkomputer. Tanpa infrastruktur yang memadai, pengembangan AI akan sulit dikembangkan di luar skala pilot project. Lalu keempat, ada pengembangan talenta AI, eh, yaitu mengembangkan pusat-pusat pelatihan AI berskala nasional yang mampu menghasilkan SDM berkualitas dan dapat dipakai. Program ini dapat membangun kerjasama antar universitas, lembaga pelatihan, serta pelaku industri, dan juga mencakup kurikulum teknis secara sepemahaman etika dan dampak sosial dari AI. Lalu kelima, ada kolaborasi riset antar lintas sektor. Kolaborasi antar lintas sektor merupakan kunci untuk mengakselerasi pengembangan AI yang relevan dan aplikatif. Pemerintah dapat memainkan peran sebagai fasilitator dan penyedia intensif dan penghubung antar pihak-pihak untuk memastikan bahwa riset yang dilakukan memiliki dampak nyata terhadap masyarakat dan ekonomi. Oke, lanjut ke kesimpulan. Di sini Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan AI. Akan tetapi populasi yang besar dan adopsi teknologi yang meningkat, Indonesia masih belum bisa mengimplementasikan AI secara efisien dan efektif. Dikarenakan terdapat beberapa hambatan seperti infrastruktur terbatas, kekurangan sumber daya manusia, dan belum adanya kerangka etika yang kuat. Belajar dari Singapura, Indonesia perlu mempercepat penguatan kebijakan, tata kelola, dan kolaborasi riset agar mampu bersaing di era kecerdasan buatan. Oke, baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.